Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya, saya bisa menyelesaikan tugas proyek akhir riset operasi. Sebelumnya, yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Yulianti Harisman SSI MPD. Nah, saya Alsa Rahmaningsi dengan NIM 230296062 akan mempresentasikan tugas proyek akhir riset operasi, di mana judulnya yaitu optimasi biaya produksi pada toko roti Elsa menggunakan non-linear programming. Untuk latar belakangnya, jadi toko roti Elsa memproduksi roti setiap hari. Jika jumlah produksi terlalu banyak, biaya produksi tentu akan meningkat karena penggunaan listrik, oven, dan kelelahan tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan yang tepat untuk menentukan jumlah produksi dengan biaya minimum. Deskripsi kasusnya, toko roti Elsa memproduksi dua jenis roti, yaitu roti manis dan roti tawar. Setiap hari tersedia bahan baku yang harus digunakan seluruhnya agar tidak terbuang. Pemilik ingin menentukan jumlah produksi masing-masing roti sehingga biaya produksi total minimum. Nah, di sini variabel keputusannya, saya misalkan X1 merupakan jumlah roti manis yang diproduksi setiap hari, itu dalam satuan unit per hari. X2-nya jumlah roti tawar yang diproduksi per unit setiap hari, di mana X1 dan X2-nya harus besar sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Fungsi tujuannya, misalkan biaya produksi ditotalkan dimodelkan dengan fungsi fx1, xx2 sama dengan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah 4x1 ditambah 3x2, di mana keterangannya itu 4x1 dan 3x2 ini biaya produksi per unit yang disederhanakan di dalam ribuan rupiah. Sedangkan X1 dan X2 ini menggambarkan peningkatan biaya akibat penggunaan oven dan penurunan efisiensi kerja. Jadi tujuannya itu kita ingin meminimumkan fungsi X1 dan X2. Untuk fungsi kendalanya, jumlah bahan baku yang tersedia setara dengan 40 unit roti per hari dan harus digunakan seluruhnya. Sehingga kendala dapat dinyatakan sebagai X1 ditambah X2 sama dengan 40. Nah, untuk formulasi masalah, jadi minimalkan fx1 x2 sama dengan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah 4x1 ditambah 3x2 dengan kendalanya yaitu x1 tambah x2 dikurang 40 sama dengan 0, x1 x2 besar sama dengan 0. Nah, dari formulasi masalah ini dapat kita katakan bahwa ini merupakan pemecahan persamaan nonlinear di mana variabelnya ada 2 dan untuk fungsi kendalanya ada 1. Nah, sesuai dengan modul ajar dari Ibu, untuk langkah-langkahnya yang pertama itu fungsi Lagrange, di mana kita harus bentuk dulu menjadi fungsi Lagrange, yaitu L x1 x2 lambda. Untuk rumusnya itu f x1 x2 dikurang lambda dikali h x1 x2, di mana f ini adalah fungsi tujuan dan h adalah fungsi kendala. Nah, kita tinggal substitusikan saja fungsi tujuan dan kendala tadi sehingga didapat fungsi Lagrange sebagai berikut. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 4X1 ditambah 3X2 dikurang lambda dikali X1 tambah X2 dikurang 40. Nah, saya hanya membuat fungsinya seperti ini, tidak dijabarkan lagi atau tidak dikalikan lagi lambda ke dalam tanda kurung itu. Nah, untuk langkah keduanya tentu menentukan titik stasioner dan nilai lambdanya. Dimana kan rumusnya yaitu mencari do L do X1 sama dengan 0, do L do X2 sama dengan 0, dan do L do lambda sama dengan 0. Nah, kita turunkan parsial dari fungsi Lagrange tadi. Jika do L do X1, maka hasilnya itu 2X1 ditambah 4 dikurang lambda sama dengan 0. Nah, do L do X2-nya 2X2 ditambah 3 dikurang lambda sama dengan 0. Do L do lambda sama dengan do X1 ditambah X2 dikurang 40 sama dengan 0. Dan tentunya kita sudah mengetahui bahwa untuk turunan parsial ini, selain dari variabel yang ditentukan, maka itu kita anggap sebagai konstanta. Nah, dari dua persamaan pertama ini, yaitu 2x1 ditambah 4 kurang lambda sama dengan 0, dan 2x2 tambah 3 kurang lambda sama dengan 0, dapat persamaan baru, yaitu
2x1 ditambah 4 sama dengan 2x2 ditambah 3, yaitu lambdanya bisa kita hilangkan. Sehingga dapat juga terbentuk yaitu 2x1 sama dengan 2x2 dikurang 1, karena 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1. Sehingga didapatkan nilai x1 itu sama dengan x2 dikurang 0,5. Dimana kedua ruas itu dibagi dengan setengah, dikali dengan setengah. Nah, kita substitusikan ke fungsi kendala persamaan tadi, yaitu X1-nya diganti dengan X2 dikurang 0,5 ditambah X2 sama dengan 40. Kita selesaikan persamaan ini, kita kalikan, yaitu 2X2 sama dengan 40,5. Di mana X2-nya itu kita dapatkan 20,25. Nah, kita tinggal cari X1. X1-nya nanti akan kita dapat 19,75. Itu kita masukkan ke persamaan yang tadi. X1 sama dengan X2 kurang 0,5 tadi. Nah, kita tinggal mencari nilai lambda, itu kita substitusikan saja. Kan tadi persamaan sebelumnya itu lambda sama dengan 2x1 tambah 4. Dari persamaan pertama itu kan bisa didapat persamaan lambda sama dengan 2x1 ditambah 4. Nah, kita masukkan nilai x1-nya 19,75, jadi didapat nilai lambda kita yaitu 43,5. Nah, didapatlah titik stasioner dan nilai lambdanya yaitu x1-nya 19,75, x2-nya 20,25, dan lambdanya 43,5. Untuk langkah ketiga, kita menentukan determinan matriks Hessian. Nah, untuk matriks Hessian di sini kan sudah ada rumusnya di dalam modul. Kita tinggal mencari nilai dari elemen-elemen yang harus ada di dalam matriks ini. Mulai dari DOH X1, yaitu turunan fungsi kendala ini terhadap X1, yaitu 1. DOH X2-nya yaitu 1 juga. Selanjutnya, do kuadrat H per do X1 kuadrat sama dengan 0. Do kuadrat H per do X kuadrat per do X2 kuadrat sama dengan 0. Ini maknanya berarti turunan kedua do H terhadap X2. Jadi diturunkan 2 kali. Makanya hasilnya 0. Lalu do kuadrat H per do X1 do X2. Artinya diturunkan dulu terhadap X1 yang fungsi do H ini. Nah, kan 1. Lalu diturunkan lagi terhadap X2. Jadi hasilnya adalah 0. Sama dengan do X2 do X1 nanti hasilnya juga 0. Nah, kita cari semua nilai elemen yang dibutuhkan dari matriks Hessian tadi. Ini do kuadrat F per do X1 do X2 diturunkan dulu terhadap X1, lalu diturunkan lagi terhadap X2, hasilnya 0. Lalu do kuadrat F per do X2 do X1 diturunkan dulu terhadap ini do X2, lalu diturunkan lagi terhadap X1. Begitu seterusnya. Setelah kita dapat nilai-nilai dari elemen yang dibutuhkan pada matriks Hessian, kita tinggal substitusikan saja ke dalam matriks Hessiannya. Jadi ini 0, 1, 1, 1, 2 dikurang lambda kali 0, 0 dikurang lambda kali 0, 1, 0 dikurang lambda kali 0, 2 dikurang lambda 0. Setelah disederhanakan, dapatlah ini matriks Hessiannya yaitu matriks dengan elemen 0, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 0, 2. Nah, kita tinggal mencari determinannya. Tentunya kita semua sudah tahu mencari determinan matriks 3 kali 3. Salah satunya yaitu bisa menggunakan kofaktor. Di sini saya menggunakan cara kofaktor, yaitu 0 dikali 2, 0, 0, 2 dikurang 1 dikali matriks 1, 2, 1, 0, 1, 2 ditambah 1 dengan matriks 1, 2, 1, 0. Tentunya kita sudah tahu bahwa ini dengan cara yang pertama, untuk kolom pertama ditutup dulu, lalu kita cari determinan yang masih tidak diarsir. Jadi ini 0 dikali 2 kali 2, 4 dikurang 0. Jadinya 0 dikali determinan matriks ini tetap 0. Lalu negatif 1 dikali determinan matriks 2 kali 2 ini yaitu 1 dikali 2, 2 dikurang 0 dikali 1, tetap 0. Jadi negatif 1 dikali 2. Dan ini 1 dikali juga determinan matriks 2 kali 2 ini, yaitu diagonal utama dikali diagonal yang
lainnya. Itu 1 dikali 0, 0 dikurang 2 kali 1, 2. Jadinya negatif 2. Di sini dapat kita lihat negatif 1 kali 2 ditambah 1 kali negatif 2, yaitu hasilnya negatif 2 kurang 2, hasilnya negatif 4. Jadi determinan matriks hasiannya adalah negatif 4. Nah, langkah keempat itu uji minimum. Berdasarkan kriteria pada modul ajar, jika determinannya kurang dari 0, maka titik stasioner merupakan titik minimum. Jadi solusi yang diperoleh adalah solusi optimal yang minimumnya. Nah, kita tinggal mencari nilai minimum fungsi, yaitu dengan mensubstitusi nilai X1 dan X2 ke dalam fungsi tujuan yang ada. Tadi kan X1-nya kita dapat 19,75 dan X2-nya 20,25. Masukkan ke fungsi tadi, disubstitusikan semua nilai ini, maka akan dapat 942,625. Nah, untuk hasil dan interpretasinya, kan tadi solusi optimalnya diperoleh X1-nya 19,75 dan X2-nya 20,25. Artinya, toko roti Elsa sebaiknya memproduksi 19,75 roti manis dan 20,25 roti tawar per harinya, agar biaya produksi total menjadi minimum. Nah, nilai minimumnya yaitu 942,625. Ini kan kalau dikembalikan ke ribuan jadi 942.625. Nah, dalam praktiknya, tentu jumlah produksi dapat dibulatkan sesuai kebijakan usaha. Karena tidak mungkin memproduksi roti 19,75. Mungkin dibulatkan menjadi 20 dan yang roti tawarnya menjadi 20 juga. Itu sesuai kebijakan dari perusahaan. Nah, nah mungkin itu hasil presentasi dari proyek akhir tentang penerapan materi-materi yang dipelajari di riset operasi, di mana saya memilih penyelesaian program non-linear dengan 2 variabel dan 1 kendala. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.